Selamat datang di channel Finnesia Komputer. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendokumentasikan bagaimana cara agar kita memanfaatkan USB flash disk kita yang tidak terpakai untuk dijadikan AI asisten pribadi portable. Langkah-langkahnya, yang pertama, teman-teman siapkan USB flash disk, lalu komputer yang akan dijadikan untuk mendownload ISO dan memflash USB-nya, dan boot dengan komputer tersebut. Jadi yang kita akan lakukan pertama, memasang mini OS ke USB flash disk-nya, lalu yang kedua, memasang Hermes Agent sebagai AI asisten kita di flash disk itu, lalu yang ketiga, kita akan konfigurasi Hermes Agent-nya, yang mencakup mengatur APK LLM dari Google AI Studio. Kita akan gunakan Google AI Studio menggunakan akun Gmail kita yang gratis. Lalu juga kita akan menghubungkan Hermes Agent kita agar bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Jadi langsung saja, yang pertama kita akan tancapkan flash disk kita ke komputer. Sebentar. Flash disk minimal kapasitasnya 8 GB ya, teman-teman. Di sini slotnya agak sempit. Sudah terbaca flash disknya. Kita akan coba format dulu. Kita cek flash disknya terbaca sebagai SDB ya, karena sebelumnya sudah saya pakai. Jadi saya akan bersihkan dulu dengan sudo wipe file system dash all device-nya dev sdb. Kita human dulu ya teman-teman. Kita cek apakah masih termount. Sudah tidak termount, kita coba wipe ulang. Sini sudah ya, udah bersih dev sdb-nya. Terus kita sekarang mau pakai sistem operasinya itu mini OS teman-teman. Jadi kita pasang mini OS-nya ke USB flash disk. Kita download dulu mini OS-nya. Karena saya lebih suka pakai yang versi mini OS lama karena kernelnya saya rasa lebih stabil di komputer saya teman-teman. Jadi saya akan masuk ke rilisnya di sini. Saya akan download versi yang 4 yang masih menggunakan Debian 12, Debian Bookworm. Saya scroll ke bawah, ini dia. Saya akan download yang ultra, ukurannya 1,4 GB. Pastikan internet dan kuota teman-teman cukup untuk download ISO
MiniOS ini. Saya akan simpan di download sini, saya save. Lalu teman-teman bisa baca dokumentasinya untuk instalasi atau flash MiniOS-nya ke USB. Karena saya pakai Linux, saya pakai metode ddcommand di sini ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah pernah coba dan lancar. Sambil tunggu file downloadnya selesai ya teman-teman. Agak lama ya, karena koneksi internet tergantung dari servernya juga. Sebenarnya cukup kecil ukurannya teman-teman. Sambil kita tunggu saja. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman bisa pakai Ventoy. Di sini bisa download Ventoy-nya. Teman-teman juga bisa pakai Rufus, atau yang menggunakan macOS bisa pakai Balena Etcher. Jadi teman-teman sebenarnya langkah-langkahnya ini install saja MiniOS ke USB, lalu ketika sudah persisten di USB, teman-teman bisa install Hermes Agent. Seperti itu teman-teman. Untuk langkah-langkahnya di tutorial di YouTube banyak sebenarnya cara install MiniOS ke USB. Lalu ketika sudah persisten, intinya sudah bertahan MiniOS itu, perubahannya di dalam flash disk teman-teman bisa install langsung Hermes Agent-nya di sini. Kita akan sama-sama lakukan di video ini. Kalau teman-teman mau skip, udah tahu garis besarnya, teman-teman bisa langsung eksekusi. Ini sudah selesai downloadnya, langsung kita buka terminal lagi. Sudo if sama dengan
file ISO-nya kita simpan tadi di directory data download. Ini dia. Lalu device-nya yaitu flash disk-nya. SDB apalagi ini ya, PS-nya 4 MB. Kasih status kalau dirasa sudah yakin bisa teman-teman langsung enter. Yang paling penting device-nya adalah mengerak ke USB karena akan diformat ulang. Langsung saja kita enter di sini. Sudah selesai ya di sini, cepat, tidak sampai 5 menit. Kalau sudah seperti ini teman-teman, bisa cek ulang. SDB ini sudah ada 2 partisi. Begini, partisi yang pertama isinya adalah ISO-nya. Lalu partisi yang kedua, ini sudah diatur oleh developernya MiniOS, nanti akan digunakan untuk media persisten. Di sini ukurannya masih 128 KB. Tapi nanti ketika boot pertama kali, dia akan resize teman-teman, mengikuti sisa kapasitasnya. Jadi sekitar 13,4 GB ini dikurangi 1,4, sekitar 12 GB akan dijadikan media persisten sistemnya. Jadi sekarang langkahnya teman-teman bisa langsung boot, mengatur USB-nya ke boot pertama, dan dari situ bisa langsung menggunakan sistem operasi MiniOS yang berjalan di USB. Saya akan stop recordingnya di sini, nanti saya akan lanjutkan recordingnya ketika sudah di MiniOS-nya. Cek di sini posisinya saya sudah booting ke MiniOS. Kita coba cek ya. Jadi bisa dilihat di sini space-nya kita pakai di USB-nya. Di device SDA2 ya. Di sini sudah persisten. Karena kita sudah berhasil buat berjalan MiniOS-nya di USB, kita coba update dulu. Lalu berikutnya teman-teman bisa langsung copy script instalasinya dari Hermes Agent. Hermes Agent ini
Kita copy saja yang sini ya. So kita paste di sini teman-teman. Dia akan otomatis mendeteksi sistem operasi dan memasang dependensi-dependensi yang diperlukan. Jadi cuman copy paste saja. Sudah diatur oleh News Research. Kalau ada kekurangan dia akan tambal itu. Oh iya, sambil ini mendownload kita coba login ke Google kita ya. Kalau teman-teman sudah bisa login menggunakan browser ke akun Google teman-teman bisa langsung ke Google AI Studio-nya.
pakai yang Google AI Studio.com ini. Lalu di bagian APK ini ya, Get APK sebelah sini, bisa klik. Ini saya mau hapus dulu yang lama, saya mau buat baru. Create APK baru, saya akan beri nama Hermes. Biarkan default, kita create. Kalau sudah muncul seperti ini ya APK-nya, bisa teman-teman copy key-nya. Sebelum kita tunggu dulu. Ini sudah selesai ya, instalasinya nanti muncul seperti ini teman-teman. Pilihan pertama Quick Setup News Portal. Pilihan kedua Full Setup. Kita pakai News Portal atau kita pakai yang Gemini saja ya. Di sini pilihnya yang Google. Gemini yang bagian sini. Pakai panah di keyboard ya teman-teman, langsung enter. Kalau teman-teman punya model LLM yang lain bisa. Kita pakai AI Studio untuk tes saja. AI Studio. Kita enter lagi. Ini Google APK-nya kita masukkan yang tadi. Sudah copy. Kita paste di sini. Kita enter. Base URL-nya biarkan default saja teman-teman. Jadi ini ada pilihan nggak ya? Kita biarkan aja di sini. Kita enter langsung. Di sini kita mau pakai kira-kira yang mana ya? Defaultnya kita pakai 3.1 flashlight. Kita coba ya. Kita enter. Terminal backend-nya kita pakai lokal. Lalu di sini karena kita mau pakai WhatsApp, tapi nanti kita pakai kita enter dulu di sini teman-teman. Nanti kita pakai perintah Hermes WhatsApp agar keluar barcode-nya. Kita enter dulu di sini. Biarkan di sini juga biarkan default. Enter. Kita skip. Enter. Biarkan skip di sini. Biarkan juga skip.
Ini tools-toolsnya. Kalau teman-teman punya atau daftar akun di News Research, nanti dia otomatis pakai dari situ. Kalau sudah begini teman-teman, kita reload dengan copy ini source-nya, lalu kita paste agar dia bisa membaca komen Hermes. Kita mau atur WhatsApp sekarang. Hermes WhatsApp. Di sini ditanya, how will you use WhatsApp with Hermes? Kita pakai yang satu, kita pisahkan ya, separate both number. Oke, kita enter. Lalu di sini siapa yang dibolehkan untuk mengirim pesan ke bot? Saya bisa tulis nama teman-teman, bisa nomor kita sendiri, tapi kalau ini contoh kita pakai begini saja buat semuanya. Apa ini? Lambang bintang. Kita enter. Lalu di sini akan keluar semacam barcode. Sebentar. Kita siapkan HP kita ya. Mode kita tautkan. Dia install dulu dependencies. Sebenarnya sampai sini sudah terinstall Hermes Agent-nya di USB ini. Cuman langkah yang agak perlu untuk dikonfigurasi ini menghubungkan ke WhatsApp atau Telegram. Terus juga kalau teman-teman mau pakai APK dari DeepSeek atau dari OpenRouter, itu yang perlu untuk dilakukan sebelum bisa menggunakan Hermes Agent-nya. Saya juga baru pakai Hermes Agent ini di PC sekitar 1 bulan. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul barcode-nya, coba bisa dikecilin ya. Zoom out. Kita dipindai kodenya dulu. Tautkan perangkat. Kita masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita kasih nama misalnya sini. Next step, start the gateway, Hermes Gateway. Sudah sukses ya teman-teman. Coba saya chat dari WA-nya.
sudah berhasil respon di sini. Jadi teman-teman tinggal klik saya screenshot ya, saya nanti masukkan. Oke teman-teman, karena sudah berhasil di WhatsApp saya sudah ada respon dari Hermesnya. Kita coba di sini kita coba pakai Hermes desktopnya. Di sini banyak peringatan versinya yang deprecated atau udah mau gak didukung lagi. Tapi kita coba desktopnya apakah masih bisa. Kalau nggak bisa pakai desktop, kita mau pakai dashboardnya atau web user interface-nya. Masih bisa ya kelihatannya. Ya, seperti inilah teman-teman muncul dia aplikasi desktop Hermes Agent-nya kalau mau pakai aplikasinya. Coba kita zoom di sini, kita bisa lihat dari model yang kita gunakan. Karena kita pakai gratisan mungkin untuk penggunaannya tidak terlalu banyak ya. Coba kita tanya ya, halo. Sini WhatsApp-nya muncul ya. Ada sesi saya di WhatsApp. Ini balas teman-teman. Kita coba tanya, kamu model apa? Ya teman-teman, karena ini saya menjalankan Hermes Agent dengan model begini. Bisa dipakai apa aja dia. Tergantung kita mau pakai kebutuhan apa, misalnya coba tolong ciri jadwal timnas terbaru atau gimana ya, jadwal besok. Teman-teman bisa pakai buat dia, ini kan AI dia pintar loh. Kita bisa pakai misalnya buat jadi asisten kita kalau punya file-file laporan keuangan atau juga tulisan, mau suruh dia buat file PDF-nya atau terjemahkan atau buatkan macam-macam, tergantung kreativitas dari teman-teman mau pakai AI ini untuk apa. Bisa juga kalau komputernya nyala terus nih,
karena teman-teman mau tes dulu sebelum teman-teman nanti pakai VPS yang lebih stabil, teman-teman bisa tes dulu. Terus nanti teman-teman bisa pakai WhatsApp-nya buat komunikasi sama dia. Dia belum bisa buat searching karena tools web search-nya sepertinya nggak ada ya. Coba kita cari ini. Apa ya buat contoh? Akses botnya belum bisa. Coba suruh dia buat file HTML sederhana ya. Coba buat web HTML CSS sederhana. Langsung jadi teman-teman di sini. Langsung muncul seperti ini. Ini disimpan di mana ya? Home live index.html. Di sini ya disimpannya. Kalau kita buka kayak gini, iya, hal juga. Oke, kayak gitu dulu ya. Teman-teman bisa pakai gimana kreatif teman-teman. Saya sini lagi agak kebingungan mau buat apa dulu. Tapi ini juga teman-teman perhatikan kalau gratis ini dari Google itu biasanya tokennya dibatasi, bisa cepat habis. Kalau teman-teman punya saldo di DeepSeek atau di OpenRouter bisa lebih banyak lagi penggunaannya. Coba kita lihat penggunaan di sini ya. Ada usage.
ini. Gimana bacanya ini? Sudah 96%. Gitu, sampai di sini videonya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.